Ya, melanjutkan dari materi hari Senin ya tentang jenis-jenis bahan. Jadi untuk satu material ini masing-masing ada kodenya. Jadi dan satu kode ini ada densitasnya, mechanical properties dan yang lainnya ya. Nah, sekarang mungkin kita lihat secara umum tentang tipe-tipe bahan. Jadi logam dia merupakan bentuknya dia adalah kuat, ulet ya, tangguh. Tangguh itu adalah bisa menyerap energi. Uh, Kemudian keramik, keramik itu kuat kuat juga, rapuh, tangguh, bisa dipakai dengan isolator. Kemudian polimer, lemah, ulet, densitasnya rendah. Ini karena ikatan kovalen. Nanti di slide selanjutnya Pak Pramuji saya izin nambahkan sedikit tentang jenis-jenis ikatan ya agar kita ternyata ikatan atom yang dari level atom itu menentukan kekuatannya. Jadi misalnya seperti ikatan logam itu di mana elektronnya itu bisa bergerak kemana aja sekitar atom-atom yang lain sehingga dia lebih kuat ikatan logamnya gitu ya. Begitu juga dengan ikatan keramik gitu ya. Di dalam keramik atom-atomnya adalah misalnya ikatan ion positif dan negatif, dia saling benar-benar berikatan dengan gaya Coulomb sehingga hasilnya adalah dia sangat kuat gitu ya. Nah, kemudian polimer relatif rendah karena disatukan oleh ikatannya kovalen. Kovalen tidak terlalu kuat dan paling van der Waals yang secondary atom ya, antara atom yang bertetangga ada ikatan van der Waals yang tidak terlalu kuat sehingga polimer itu dia adalah relatif lemah dibanding dengan yang lain. Dan komposit dia kuat, ulet, dan dia komposit ini ingin mengambil positif yang nilai sifat-sifat baik dari logam dan keramik atau polimer gitu ya. Nah, contoh-contoh penggunaan baja misalnya untuk bisa sebagai kabel, bisa sebagai bahan-bahan ini ya, bisa sebagai spring atau per gitu ya, atau bermacam-macam jenis. Kemudian misalnya aluminium itu selain kuat tapi dia juga daktil atau gampang dibentuk. Jadi ketika dia dibengkokkan, dia tidak patah tapi terdeformasi atau membengkok gitu ya. Ini penting sekali misalnya untuk membuat bodi mobil. Kemudian keramik ya, keramik juga untuk bervariasi dari alat-alat rumah tangga sampai laboratorium. Anda bisa lihat nanti di lab Anda atau di labtek udah ada belum ya Pak ya. Kalau misalnya Anda misalnya semester depan praktikum apa ya, saya kurang tahu. Misalkan di penelitian Anda praktikum gasifikasi gitu ya, temperaturnya reaktornya 800 derajat gitu. Nah ini bahannya itu harus berupa keramik gitu, dan juga bisa juga mesin pembakaran kualitas tinggi yang terbuat dari campur logam dan keramik. Nah ini juga bedanya antara keramik kristalin dan non kristalin. Kenapa gelas atau jendela itu dia bentuknya transparan? Karena dia bersifat non kristalin. Non kristalin ini karena dia bentuknya tidak beraturan. Anda bisa lihat di sini ada yang besar, ya ada yang besar nih atom silika oksigennya ada yang ruang di antaranya besar, ada yang lebih kecil gitu ya. Nah, sementara untuk silika yang kristalin dia akan teratur, mau secara 3 dimensi ke arah manapun dia teratur. Sehingga gelas ya atau gelas minum Anda gitu ya, jendela itu kita bisa bersifat opak. Opak itu bersifat nggak bisa kelihatan ya, bisa ketutup, tidak tembus cahaya, bisa transparan atau bisa sedikit transparan atau translucent tergantung dari struktur bahan. Dan gelas juga dapat diproses untuk menghasilkan high thermal shock resistance. Ya, polimer. Nah, polimer ini makin ke sini ada yang digunakan sebagai polimer saja. Polimer masih menjadi kesukaan semua ya karena dianggap murah dan mudah dibentuk dan bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Dan makin ke sini perkembangan polimer berbasis komposit juga semakin
besar karena ini apa misalnya dipakai untuk stick golf atau dipakai untuk rangka sepeda ya. Kalau Anda tahu sepeda yang mahal-mahal tuh rangkanya kuat tapi ringan, dia berasal dari carbon reinforced polymer misalnya. Atau ini adalah struktur mikrometernya, mikron dari fiberglass. Jadi fiberglass yang ada di atap rumah Anda atau mungkin kalau di rumah Anda, kalau di saya misalnya saya mau jemur baju biar nggak kehujanan, maka saya pasang di atap belakang itu pakai fiberglass gitu ya. Jadi dia sinar mataharinya bisa masuk tapi kita nggak kehujanan. Nah, biar kuat tentunya kita pakai fiberglass. Nah, ini ini adalah contoh-contoh aplikasi bahan. Mudah-mudahan tetap terlihat ya di slide di layar-layar Anda. Misalnya ada contoh-contoh tembaga ya, copper, kemudian besi tuang atau gray cast iron, kemudian ada paduan baja ya, alloy steel, bisa untuk macam-macam. Nanti kita akan lihat satu-satu ini. Oke, untuk proses pemilihan bahan untuk material selection, pertama kita lihat dulu aplikasinya ya, aplikasinya seperti apa, kemudian sifat mekanik yang kita perlukan atau mungkin sifat elektrik yang kita perlukan misalkan untuk kabel atau mungkin magnetik dan optik yang memang diperlukan ya untuk advanced application. Kita apa sih yang paling penting dari material tersebut gitu. Kemudian kita lihat perilakunya atau properties dan sifatnya. Jadi sifat yang bisa dimungkinkan mungkin lihat dari struktur dan komposisi, kemudian kita lihat pemrosesannya dari si bahan tersebut dan kita identifikasi proses yang perlu dilakukan. Misalnya perlukah bahan tersebut dikuatkan atau perlukah seperti apa gitu ya, bisa dilihat dari Oke, nah untuk sifat bahan ini ada berbagai jenis. Sebenarnya nanti mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga juga Pak Pramujo akan menjelaskan ya lebih detail sampai ke rumus. Namun mungkin di sini kita lihat dulu. Jadi kita bisa mungkin menganalogikan seperti pesawat ya. Jadi yang nomor A ini adalah pesawat yang oke ya bahannya ya. Jadi dia all it should be gitu ya. Udah jelas gitu. Dulu dengan ini ya. Misalkan ini sudah jelas. Nah, kalau misalnya not stiff enough atau tidak kekar atau kekekaran ini disebut dengan E atau modulus elastisitas. Pernah ya dengar ya modulus elastisitas di fisika mungkin waktu SMA ya, atau mungkin di fisika Anda gitu. E itu adalah modulus elastisitas. Kalau modulus elastisitasnya Anda rendah, itu maka tidak akan kekar. Artinya dia gampang bengkok kalau dikenai beban gitu. Ya, jadi ini adalah kekekaran. Jadi contoh bahan yang kekar adalah keramik atau beton ya. Beton mau kita push ya, enggak gitu ya. Nah, tapi biasanya nanti kekekaran itu dia nanti berbanding terbalik dengan itu biasanya bahan yang kekar itu biasanya dia nanti akan getas atau rapuh ya. Jadi contohnya adalah kapur. Contoh kapur di kelas ya. Kalau misalkan kita gampang dia kan keras, tapi kalau kita kasih beban kejut gitu ya, dia gampang banget patah. Kemudian jadi modulus elastisitas merupakan ukuran dari kekekaran. Ini saya pakai pakai laptop, jadi saya nggak bisa nulis di sini. Nanti mungkin berikutnya saya baru bisa tulis ya. Jadi modulus elastisitas ini dia berhubungan dengan E. Kemudian yang kedua adalah kuat luluh. Kuat luluh itu adalah yield strength atau kuat luluh ya. Kuat luluh itu menunjukkan kekuatan ketahanan dia, berapa sih maksimum stres yang bisa diberikan sebelum benda tersebut bengkok gitu ya. Kalau misalnya dia terlalu atau kadang-kadang kuat atau mungkin kalau nggak kuat luluh biasanya kuat tekan, kita bilangnya tensile strength ya. Jadi kalau misalkan tidak kuat maka lama-lama dia akan patah
mungkin ini lebih tepatnya tensile strength atau kuat atau ultimate strength gitu ya, atau kuat tarik kita bilang. Jadi kalau misalkan dia kasih beban di atas kuat tariknya, pasti dia akan patah gitu. Kemudian ini adalah yang nomor D, ini adalah not tough enough atau KIC too low. Ini artinya dia gampang pecah ya, atau gampang patah. Ini biasanya ada di keramik sebenarnya ya, atau material yang sangat kuat dan keras, karena K1C ini adalah KIC ya, atau K1C ini adalah ketahanan benda untuk patah kalau dia sudah punya retakan. Anda jadi fracture toughness kita bilang. Jadi fracture toughness, apakah Anda fracture toughness-nya tinggi? Kalau Anda sudah retak, apakah Anda gampang patah atau tidak? Kalau Anda bisa tetap maju terus walaupun udah ada patah sedikit atau ada retak sedikit, berarti Anda punya fracture toughness yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada juga di sini ketangguhan atau toughness. Ketangguhan ini untuk ketahanan suatu benda menyerap energi sampai dia patah. Nggak apa-apa ya, ini nanti nanti pasti diulang lagi sama Pak Pramujo di minggu ketiga. Jadi kalau walaupun saya nggak catat, nggak tulis di sini, didengar aja dulu. Kalau mau dicatat mungkin boleh juga, silahkan. Jadi ketangguhan ini kemampuan benda menyerap energi impact gitu ya sebelum dia patah. Contohnya adalah kalau misalnya beton terus dia dibom gitu ya, atau jangan dibom deh, misalkan ada keramik kita lempar dari atas ke bawah, pasti dia pecah kan ya gitu. Berarti itu dia, kalau keramik biasanya ketangguhannya rendah. Tapi kalau saya punya misalkan tempat minum dari ini aluminium, kemudian saya lempar juga dari lantai 10 misalnya ya, mungkin dia nggak pecah tapi dia bengkok. Nah, cara dia menyerap energi tapi dia nggak bikin patah, itu disebut dengan ketangguhan. Nah, jadi Anda di semester ini kita sama-sama biar punya ketangguhan yang tinggi gitu ya, karena kita bisa menyerap berbagai tekanan tapi kita tidak patah. Kemudian ini adalah too dense, kalau terlalu tinggi, artinya kalau rho-nya terlalu tinggi atau densitas terlalu tinggi ya. Kemudian ada sifat titik leleh, kemudian ada juga sifat thermal, tapi sebenarnya di bahan konstruksi ini yang banyak kita lihat adalah sifat mekanik ya nanti ya. Kalau ini nggak masuk di mata kuliah, tapi kita harus tahu bahwa ada sifat listrik, kemudian ada sifat magnet, kemudian ada sifat optik, dan juga tentunya sifat korosi, kelarutan, oksidasi, dan radiasi. Oke, nah ini misalnya contoh-contoh dari material-material pot petis, bagaimana Anda kalau high surface temperature benda tidak terdeformasi walaupun diberi beban. Kalau low surface temperature, ketika temperatur tinggi dia akan terdeformasi dengan adanya beban. Kemudian high expansion coefficients, dia gampang melewat-lewat ya. Misalnya makanya kenapa di jalan atau di jalan tol, di jalan layang, kadang-kadang kita dikasih ada space untuk bolong sedikit ya jalannya, di antar jalannya ini ada space-nya sedikit, atau mungkin di rel kereta api ada space sedikit agar ketika kepanasan itu mereka tidak ketika saat berekspansi ada ruang untuk pemuaian. Kemudian ini high conductivity dan low conductivity. Kemudian high diffusivity ini kemampuan dia buat meleleh dan terdifusi gitu ya. Kemudian ini tentang resistivity untuk masalah kabel-kabel dan sebagainya. Kemudian ini di electric response untuk aplikasinya. Dan kemudian magnetic ya, dimana kalau soft magnetic behavior Anda harus diperkuat dengan listrik. Dan kemudian sifat refraksi dan absorpsi. Oke, nah jadi ya, untuk perilaku bahan
Sebenarnya kita perilaku bahan bergantung dari komposisi, ikatan, struktur kristal dan struktur mikronya. Jadi komposisi kimia kita tahu ya. Terus kita akan lihat ikatannya seperti apa, dan juga lihat struktur kristalnya seperti apa, dan bagaimana dia pemrosesannya akan memperlihatkan dia nanti struktur mikronya seperti apa gitu. Karena ketika kita walaupun komposisinya sama, ikatannya sama, struktur kristalnya sama, kita beda lakukan pemrosesan termomekaniknya, struktur mikronya beda, maka nanti perilaku mekaniknya juga akan beda gitu. Itu ya. Jadi dan perilakunya ini bisa dari mekanik atau elektrik dan magnetik atau optik dan juga thermal. Oke, dan ini contoh jenis dan klasifikasi dari pemrosesan bahan. Misalnya, nanti di akhir ya kita akan belajar tentang jenis-jenis pemrosesan, karena Anda juga engineering ya, chemical engineering itu teknik ya. Teknik itu ya kita harus hari-hari lihat ke bengkel sebenarnya ya gitu. Walaupun tidak menjalankan, mungkin teman-teman kita yang di Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung, nah itu mereka benar-benar sampai mungkin alat gitu ya, sampai lebih detail. Tapi kita juga harus tahu apa saja sih proses-prosesnya untuk membuat bahan. Misalkan dengan joining gitu ya, dengan kita las atau dengan paku keling, kemudian shaping ya. Nah, jenis-jenis pembentukan juga ada casting, ada di pencetakan, ada yang ditarik, ada yang misalkan di molding dicetak gitu ya, dan misalkan injection molding. Kemudian nanti ketika dilakukan pengecekannya, kita bisa lihat shape ya, material, size dan sebagainya. Oke, kemudian ini juga contoh-contoh yang lain, misalnya untuk joining ada tentang pakai lasnya jenisnya apa gitu ya, dan atribut. Jadi ini semua proses-proses record ini seperti peta ya, seperti buku yang tebal gitu ya, dan masing-masing tuh udah jadi seperti katalog. Dan tugas kita atau tugas-tugas teman-teman material engineer, dia juga mengecek kira-kira harus memilih bahan yang mana. Oke, nah jadi ini contoh keterkaitan dan metode pemrosesan bahan, di mana bahannya adalah yang sama ya, Al2O3 dengan derajat transparansi yang berbeda. Jadi yang satu transparan, yang satu translucent, yang satu opak ya, atau enggak tembus pandang. Nah, ini dilihat dari nanti jenis kristalnya gitu. Kira-kira yang tadi dari ceritanya saya, kira-kira yang non kristalin yang mana ya? Yang struktur atomnya nggak teratur. Kira-kira struktur atomnya nggak teratur, dia menyebabkan transparan, translucent, atau jadi opak. Ada yang menyimak tadi? Transparan ya, Bu. Jadi apa? Yang mana? Jadi yang transparan ya. Jadi ya yang tidak beraturan, betul. Jadi ini sama seperti jendela kita ya. Jadi jendela kita ini, sebelah saya ada jendela nih. Di jendela ini itu di cara membuat kaca itu dia adalah di silika ya, pasir silika itu dilelehkan, kemudian didinginkan dengan cepat. Didinginkan dengan cepat, maka dia akan jadi bentuknya secara fisik dia akan transparan, tapi dia bentuknya tidak non kristalin gitu ya, atau tidak beraturan. Nah, jadi di sini ini Pak Pramujo udah nambahkan ya PPT-nya ya. Apa nih Pak Pramujo ininya belakangnya? Ini Itu hanya untuk gambar saja. Kelihatan tulisannya. Oke, ini gambar ya. Jadi ternyata kalau transparan itu ini ya, dia karena tidak
tidak beraturan, maka dia bisa memantulkan cahaya. Sementara kalau kalau opak ini banyak sekali pori-pori dan grain boundary, sehingga dia menahan dari cahaya tersebut gitu ya. Jadi kita bisa memanipulasi atau bisa mengengineer. Sebenarnya yang memanipulasi dan mengengineer itu biasanya teman-teman di teknik material ya, di teknik materialnya. Jadi materials engineering tergantung teknologi yang mana, tergantung processing yang mana, kita akan dapatkan poin yang mana gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi konsep pemilihan bahan untuk sebagai teknik kimia ya, baik dari teknik kimia juga. Jadi dari processing, ini hubungan yang sangat penting ya. Jadi bab ini kita akan mulai dari struktur dulu. Karena semakin kita tahu struktur dari atom gitu ya, dari atom, dari microstructure, maka kita juga bisa memprediksi propertinya atau dari sifatnya itu seperti apa. Dan juga nanti bisa diaplikasikan buat apa ya, gitu ya. Dan kemudian pemrosesannya gimana nih gitu ya, buat bagaimana cara pemrosesannya gitu, hal-hal seperti itu. Jadi yang perlu diperlukan adalah ekonomi ya. Jadi mau nggak mau kita tuh kayak kalau kita mendesain suatu bahan, kita sama kayak nanti kan kita akan menjual misalnya ke vendor ya. Itu sama kayak kita mau beli apa ya? Mau beli alat-alat listrik gitu ya, atau misalkan saya mau beli TV atau mau beli furniture gitu. Kita kan lihat mau nggak mau nanti tetap ekonomi akan overriding consideration-nya gitu. Sehingga in service condition, untuk kondisi tertentu, kondisi yang biasanya kita lakukan, kita harus bisa memprediksi alat tersebut atau unit operasi tersebut digunakan selama berapa lama, bagaimana suhunya di sana, kelembapannya, keadaan korosinya atau seperti apa gitu ya. Bisa nggak dia tahan untuk sampai life-nya, untuk ujung umurnya seperti itu. Kemudian baru kita bisa dan kita cari keekonomian yang tetap paling ekonomis gitu. Dan ini memang nanti akan berpengaruh sekali misalnya ketika kita memilih bahan, dan nanti pengaruhnya ke harga ya memang ya gitu, dan juga perilaku kerusakan bahan begitu, baik dari mesin gitu ya, atau sipil atau kimia dan listrik. Misalnya kalau suami saya ya teknik mesin, biasanya yang beliau kerjakan itu adalah kalau misalnya pipa minyak ya, udah pipa untuk bawah tanah misalnya, di bawah laut misalnya, dia harus mengalirkan minyak atau crude oil untuk berapa lama, kemudian nanti dari deteksi ditemukan ada retakan misalnya ya, udah ada deteksi di bawah laut ditemukan retakan, kemudian misalnya bisa nggak ya kira-kira berapa lama ya umurnya material tersebut sampai harus diganti misalkan, atau kalau diganti harus pakai material jenis apa ya biar tahan gitu, tahan misalkan keadaan laut misalkan. Itu misalkan contoh dari teman-teman di teknik mesin. Kalau di teknik kimia mungkin nanti Pak Pramujo, Pak Hardev bisa banyak cerita ya. Pak Pramujo ngerjain proyek apa aja ya, kayaknya cukup banyak sekali ya rasanya gitu ya. Mungkin lebih dari ke korosi ya Pak ya. Kalau Pak Karim tuh yang di teknik mesin tuh lebih ke apakah kalau misalkan dia sudah rusak, udah mulai ada retakan-retakan, masih cukup nggak gitu untuk menahan bebannya sampai beberapa waktu ke depan misalnya, seperti itu. Jadi melakukannya dengan pemodelan. Atau mungkin teman-teman teknik sipil juga untuk melihat jembatan gitu ya, untuk melihat struktur. Jangan sampai kita bisa melihat jangan sampai misalkan jembatan yang baru diresmikan tahu udah ambruk lagi gitu ya. Nah ini kita tetap harus punya pengetahuan ini. Oke, nah ini studi kasus ya di World War II, WW bukan Winnie Wulandari ya, di World War II. Jadi ini ceritanya adalah dia udah tiba-tiba patah ya, udah failed atau gagal sebelum dia pergi dari shipyard, tempat pembuatan kapal tersebut. Nah ternyata dia adalah
ketika dibuat ini ternyata jenis besi atau baja ya. Bajanya itu adalah BCC ya, atau crystal structure-nya adalah BCC atau body centered cubic. Nah, kebetulan di sini sangat-sangat dingin gitu. Nah, ada yang menarik itu adalah pada BCC atau body centered cubic untuk kristal strukturnya, dia akan berubah dari dari jenis yang daktil atau dia ulet ya, bisa dibengkok-bengkokkan menjadi getas gitu. Sehingga kalau ada kalau ada retakan, nah, retakannya itu nggak bisa tertahan gitu. Jadi ini ada retakan kecil dan retakannya kemudian menjalar gitu. Nah, sehingga ini di sini pelajaran yang bisa kita ambil dari kapal Liberty ini adalah kita perlu memperbaiki kualitas baja yang digunakan. Misalnya kalau misalkan akan digunakan sampai musim dingin, berarti kita harus cari yang dia sifat kegetasannya itu masih bisa ditoleransi pada temperatur 0 derajat misalnya. Kemudian kalau kita punya semakin kita punya bolong-bolong ya, maksudnya ada jendela, ada pintu, ada aksesoris ya, maka si platnya itu akan dibolongi ya. Nah, kalau dibolongi itu dia akan ada retakan. Nah, sehingga mungkin perlu ini mungkin kita perlu ubah desain jendela, pintu dan sebagainya untuk mengurangi kemungkinan retakan, atau kemudian bisa juga dengan meningkatkan kualitas dari las ya, dari welding, atau juga dengan memasang alat untuk meredam retakan agar retakannya tidak menjalar. Jadi ini mulai dari satu retakan sedikit kemudian dia bisa menjalar gitu ya. Almarhum Pak Marjono dari Teknik Material juga ya, beliau dulu ketua KNKT juga, yang suka mengecek kira-kira suatu pesawat atau misalkan ada kecelakaan pesawat itu kira-kira kegagalannya dari mana gitu ya. Biasanya itu ketahuan dari kita sebut namanya fracturography ya, atau misalkan fraktografi. Jadi dari ilmu untuk yang mempelajari bekas-bekas retakan, bekas-bekas patah gitu ya, dari situ dilihat kira-kira sumbernya tuh dari mana. Kemudian ini studi kasus 2. Zaman dulu ya, kalau saya mau kalau keluarga saya mau minum Coca-Cola, itu biasanya kita punya punya botol kosong, terus kita ke warung, terus kita cuman beli isinya aja gitu. Kemudian kalau kita udah selesai minum, terus botolnya kita kembalikan lagi, botol kacanya kita kembalikan lagi. Nah, sekarang udah ada yang dalam bentuk plastik, ada yang dalam bentuk juga kaleng. Nah, mungkin saya mau tanya nih, ada yang kenapa kalau dulu pakai botol kaca ya? Ada yang tahu nggak? Apa kelebihan dari botol kaca dibanding plastik sama aluminium? Nggak tahu ya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba banyak botol plastik sama botol sama aluminium? Jadi sebenarnya kalau dulu itu kan di mana-mana minuman itu pakai pakai kaca. Tapi akibatnya adalah botol kaca itu permeabilitasnya jauh lebih rendah ya, Pak Pramujo ya, dibanding polimer, betul ya? Iya, Jadi ternyata ini ter, ada hubungannya dengan shelf life-nya. Jadi bagaimana dia disimpan dalam waktu lama. Karena makin ke sini orang tuh kayaknya banyak konsumsinya makin meningkat, sehingga kita tidak perlu nunggu lama gitu ya, nggak perlu disimpan lama gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian lihat, kalau botol kaca itu kayaknya di warung-warung lama itu udah bertahun-tahun ya tetap aja segitu gitu. Tapi mungkin kalau plastik bentuknya polimer tentu mungkin tidak kuat. Jadi permeabilitasnya atau gas CO2-nya keluar itu akan lebih baik.
lebih cepat keluar gitu. Begitu juga dengan ini ya, dengan kaleng, di mana menggunakan kaleng atau kaleng aluminium, karena makin ke sini juga aluminium tuh lebih mudah sekali di recycle, kemudian dia bisa ditekan sehingga bisa ditarik ya, atau sehingga lempengnya sangat tipis, sehingga hanya butuh sedikit sekali materialnya untuk membuat kaleng aluminium gitu ya, sehingga dengan demikian secara harga cukup masuk akal juga untuk membuat kaleng gitu. Tapi jadi ini sebenarnya juga karena perkembangan teknologi ya. Jadi semakin ada teknologi pengemasan yang baik, maka dengan yang lain lagi. Pak Pramuja mungkin mau menambahkan waktu ketika silakan. Ya, itu juga bisa menambahkan sedikit terkait dengan CO2 ya, karbonasi itu kan kalau larut dalam air ya bisa membentuk ion-ion bikarbonat yang korosif gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan aluminium ada kemungkinan terkorosi, tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Winnie tadi bahwa waktu penggunaannya atau penyimpanannya itu cepat sehingga korosinya tidak terlalu signifikan sehingga bisa digunakan. Oh, oke ya gitu ya. Kalau di plastik juga dia juga karbonatnya CO2-nya bisa keluar ya secara sedikit demi sedikit ya di polimer ini ya. Iya, dan sifatnya asam kan, Bu, jadi plastik sedikit terdegradasi. Oke. Jadi apa namanya? Itu ya, tapi karena sekarang ketika keluar dari pabrik langsung berapa hari juga di supermarket langsung diambil dan langsung ini ya, jadi lebih common sekarang untuk minuman berkarbonasi ini ya. Oke, nah ini kemudian, jadi cara kita belajar ini hari ini kita akan belajar dulu dari struktur. Ya, kita hari ini akan belajar dulu struktur, dan kalau di dalam buku Kalister itu kita mulai di chapter 3. Nah, tapi nanti mungkin saya singgung sedikit beberapa tentang ikatan ya, biar sama-sama ingat struktur kristal. Kemudian kita diffusion akan kita ajarkan ya. Nah, kemudian nanti ada dislokasi gitu ya. Kemudian nanti ini hubungannya apa sih gitu, hubungannya nanti ke sifat mekanik tadi ya, makanya di minggu ketiga gitu ya tentang sifat-sifat mekanik, dan kemudian juga tentang dislokasi dan mekanisme penguatan logam gitu. Nanti ini dengan Pak Pramujo, kemudian nanti saya akan datang lagi ke sini untuk jelaskan tentang diagram fasa nih. Di diagram fasa ini tergantung nanti dia hubungannya dengan properties kayak gimana, dan juga strukturnya seperti apa gitu. Nah, setelah kita tahu mikrostrukturnya, kemudian propertiesnya seperti apa, cara membuatnya gimana ya, processingnya dari isothermal atau cara heat treatmentnya, nanti baru kita akhiri dengan aplikasi dari besi baja. Nah, untuk ini di dalam textbook untuk keramik dan gelas ya, ini kita akan belajar dari strukturnya juga, kemudian struktur secara konsep viscosity ya secara umum, kemudian baru masuk ke chapter 13 tentang pemrosesannya. Jadi properti pemrosesan dari kristalisasi, heat treatment juga aplikasinya, dan juga ada kalau ini kita nggak masuk sih sepertinya ya, tapi ada tentang insulator gitu ya kalau ingin pengayaan. Nah, untuk polimer kita juga sama-sama ulang lagi dari struktur. Setelah tahu struktur kita tahu propertinya, ada termoplastik, ada termoset gitu ya. Kemudian cara pemrosesannya apa saja sih gitu ya, dan lalu hubungannya dengan mechanical propertiesnya seperti apa, dan aplikasinya. Oke, nah jadi ini keterkaitan 4 komponen di material science dan engineering, dan ini adalah tipe cara teman-teman di material bekerja, dan mungkin termasuk di teknik kimia juga ya, terutama yang berhubungan dengan bahan padat seperti saya, Pak Pramujo, Pak Hardev ya, Pak Walmiki, yang fokus di produk padat. Ini cara kami melakukan penelitian ini seperti itu. Kita cek dulu strukturnya, terus kita proses, misalnya ya, saya pengen struktur kayak gini, terus saya proses dengan penelitian dengan tahap-tahap tertentu sehingga menjadi produk. Setelah jadi produk, kita karakterisasi
dengan XRD, dengan SIM ya, lihat X-ray-nya seperti apa, oke nggak, mikrostrukturnya oke nggak, terus kita tes, kita perilaku, propertiesnya sifatnya seperti apa, kemudian kita tes di unjuk kerja. Misalnya oke nggak gitu, tahan nggak dia, misalnya Pak Walmiki membuat geopolimer gitu ya, kita lakukan pemrosesannya, kemudian nanti akan ada struktur, kita lihat di mikrostrukturnya seperti apa, kita cek perilakunya ya, atau sifat-sifatnya, mungkin kuat tekannya seperti apa, kita masukkan ke lab, terus komposisi dan mungkin unjuk kerjanya. Misalkan kita pakai untuk tahan nggak si geopolimer itu di suasana asam gitu ya, jadi ya udah kita rendam begitu cukup lama di asam, terus dalam berbagai waktu kita cek juga dan lihat misalkan dia terdegradasi atau enggak. Itu contoh-contoh, itu keterkaitan 4 komponen di material science engineering, dan ini Anda juga akan pelajari di mata kuliah ini. Oke, nah di sini juga misalkan ini ada hubungan antara kekerasan tuh hardness ya, dengan Brinell hardness number, jadi suatu ukuran dengan ukuran pendinginan. Nah, jadi kalau misalkan kita pendinginannya lambat, dalam bentuk di mikrostrukturnya dia bentuknya seperti ini, dan ini relatif lebih lunak gitu ya. Nah, kalau misalnya pendinginnya sangat cepat, ini dia bentuknya tajam-tajam, si ini steelnya ya, jadi ada butir-butir karbon yang tajam-tajam seperti jarum, dan butir-butir karbon atau Fe3C ya kita sebut, yang sangat tajam ini dia benar-benar menahan beban, bisa menahan beban sehingga membuat si bendanya tuh nggak bisa bengkok gitu ya, dan itu yang membuat kekerasannya bisa 3 kali lipat dibanding yang pemrosesan yang lain. Jadi ini komposisinya sama, bahan kimianya sama, rumus kimianya sama, tapi pemrosesannya yang beda, dan ini akan menghasilkan kekerasan yang berbeda gitu. Jadi perilaku dapat bergantung pada struktur, dan pemrosesannya juga bisa mengubah struktur gitu. Dan bagusnya baja itu bisa kita panaskan kembali jadi suatu sistem fasa yang tidak stabil. Kemudian misalkan kita diinginkan lambat deh sekarang, nah sifatnya nanti dia bisa berubah. Jadi kita bisa merekayasa sifat-sifat dari baja. Oke, ini contoh sifat elektrik misalnya. Jadi ini adalah pure Cu dengan resistivity sekian. Kalau kita tambahkan dengan alloy atau dalam bentuk impurity ya, dalam bentuk pengotor, ini bisa meningkatkan resistivitas, dan deformasi Cu akan meningkatkan resistivitas. Contoh-contoh sifat lain adalah magnetik ya, di mana untuk medium penyimpan gaya diberi gaya magnet sumber gitu ya, atau magnetic permeability versus komposisi juga penambahan 3% Si menghasilkan medium penyimpanan yang lebih baik. Ini yang cukup sering kita lihat ya, aluminium oksida juga transmitan tadi sudah, dan kemudian kerusakan. Nah, jadi ini ternyata kalau ada benda ya, atau misalkan ini baja, di sini ada pembengkokan. Nah, di sini ternyata karena dia dibengkokkan begini, ini jadi sangat prone to corrosion, lebih gampang untuk terkorosi. Jadi karena ada tegangan di sini, dan kemudian mungkin disimpan di dalam laut gitu ya, jadi ada air garam, maka dia akan gampang menyebabkan keretakan. Kemudian heat treatment. Nah, heat treatment juga sebenarnya kalau misalkan material yang sama di heat treatment, maka di heat treat dulu, dipanaskan dulu ya 160 derajat Celcius selama 1 hari sebelum testing. Ternyata dia crack speednya atau laju retakannya jadi lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Oke, jadi poin-poin penting, kita perlu pilih bahan yang tepat, dan itu tidak hanya cukup satu ya, tetap kita harus pahami antara perilaku, struktur, dan pemrosesan bahan, dan kenali kemungkinan adanya desain baru yang ditawarkan dengan memilih bahan yang tepat. Oke, terima kasih, dan itu bagian dari yang bab pertama ya, pendahuluan. Sebelum kita matikan slide yang sebelah sini, silakan ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Nah, karena kita mau jam 2 dan kita ngantuk pasti ya. Coba kita coba saya akan share video lain ya. Bentar ya. Kita coba tonton satu video tentang jenis-jenis bahan. Ini diambil dari materi Coursera ya. Kita coba lihat. Ini saya matikan dulu, bentar. Kok hilang? Oke, ini ya. Kita sama-sama dengarkan ya. Kita simak ya. So for the first of the 10 things that every engineer should know about material science, we're here appropriately enough in the teaching kitchen of the Davis Food Co-op here in Davis, California. And while we're going to spare you our culinary adventure today, we do want to talk about the menu of materials that are available that we should all be familiar with in our everyday life around a kitchen, but also the same menu of materials that are used to produce really all of the engineering systems for modern applications. First of all, a metal pan. We'll see that the first three categories that we talk about are informed by the three types of primary chemical bonding from freshman chemistry. Metallic bonding, those electrons that are providing the glue, holding together individual atomic cores, they define the nature of this material. We recognize this readily as a metal pan. It's a metal pan, first of all, because we can't see through it. Those electrons that are providing the metallic bonding are reflecting any photons, light rays from the environment. It gives us that characteristic shiny luster. Also, the material is electrically conductive. Those bonding electrons are mobile, and therefore, think of another common item around any household, any office, of course, is a power cord. And it's the metal that's providing the conductivity and a polymer sheathing that's providing the safety insulation. Well, the second category then we might talk about is the covalent bond. Talked about polymers. Here's the simple polymer or plastic spatula around the kitchen. Very ductile, good structural integrity, but also extremely convenient, lightweight, and so on. That's a case in which the individual atoms, let's say typical hydrocarbon, the carbon atoms and the carbon to hydrogen bonding is covalent in nature. That means that the electrons are being shared between those two adjacent atoms. So in that case, the electrons are spoken for. So again, electrically insulating as opposed to the metal, which is electrically conductive. So the third category would be the ionic bond, which characterizes our third category, the ceramic materials. These ceramics, typical ceramic plate we'd have around the kitchen or the home, common ceramic coffee mug, and so on, would be characteristic of another form of bonding in which the electrons are transferred from a metallic cation to a negative anion, very often oxygen. So this oxide ceramic would be characteristic of the Coulombic forces holding those two charged species, cation and anion, together. Another characteristic of that is, again, the electrons are spoken for, therefore this material is electrically insulating. So three categories: metallic, polymeric,
ceramic based on the three types of chemical bonding: metallic, covalent, and ionic. But I have an additional vessel here. In addition to the ceramic coffee cup, I have a drinking glass, and we, of course, call it a glass. I also call these spectacles I wear around on my head glasses, and these are, of course, optically transparent. This is going to be a fourth category of structural materials, and I included in with the ceramics in a chapter in the associated textbook. In this case, it's optically transparent, again because of the nature of the ionic bonding, in this case between silicon atoms or silicon ions and oxygen ions, a common silicate material. In mineral form, this could be a silicate ceramic that would go into making the pottery dish. But the key distinction between the ceramic and the glass material, chemically comparable, the same type of ionic bonding, but in the case of the glass, random atomic arrangement of ions in that atomic scale structure. In the ceramic, tends to be a crystalline material with a regular and repeating order to that arrangement. So now we're up to four categories. We have the three basic ones based on the types of bonding, and then an additional subset for glass materials. But let's look at a fifth category of structural materials now, and that would be these small stacking chairs over here, which are familiar to us and have been for the last several decades, since fiberglass was developed after World War II. In this case, we have a material I like to call a structural material that's the best of both worlds. We have the ductility of the polymer, which we saw in that spatula, but it's been given a good deal more structural integrity by the addition of microscopic scale glass fibers, like the glass in that drinking glass, but with a much smaller scale. Again, small fibers, just a few microns in diameter, and that provides a substantially higher strength and stiffness to the material. So again, the best of both worlds, combining the strength and stiffness of the glass reinforcing phase and the ductility of the polymeric matrix. So that gives us five structural categories that are adequate for most of our engineering designs, but as a practical matter, we're living in a technological age that's not driven so much by structural considerations, but by the nature of electronic behavior. And so I find it useful to break out a sixth category based on the, if you will, the brain in my laptop here. Of course, we all are dependent upon these machines these days. In this case, it's a very small piece of silicon, in which a microscopic scale, in some cases sub-microscopic scale circuit pattern has been printed on that to provide the brain of this device that very often drives our own brain in well-known ways. So again, six categories now that we'll use as our menu throughout our understanding and growing understanding of the nature of material science. The three categories based on the three primary bonding types: metals, polymers, ceramics, and the additional category of glass with the ceramic-like material that is non-crystalline in nature, and then the best of both worlds composite material, the fiberglass, and then finally the semiconductor, in which we have a material in which we can control the conductivity in a very powerful way in microcircuits. Ya, oke. Baik, itu ya dari sini kita lihat ada beberapa material yang akan kita dengar sama-sama lihat ya. Nanti kita akan mulai dulu dari metal atau logam, dan ini adalah sebenarnya ikatan logam gitu ya. Sementara nanti di keramik itu sebenarnya dia gabungan antara ikatan kovalen dengan ikatan ionik. Jadi daerah-daerah sini adalah keramik dan gelas. Dan untuk semikonduktor sekitar kovalen, dan polimer itu diantara secondary elektron, secondary ikatan sekunder, dan juga dengan kovalen. Baik, silakan apabila ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan.
Oke, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ya dengan berikutnya, yaitu tentang struktur kristal zat padat ya. Sebelumnya saya coba nah jadi ini mungkin ada tambahan sedikit untuk ikatan atom. Saya tambahkan di kelas internasional, tapi ini belum semuanya tergantikan ya. Jadi ada dua jenis ikatan, ikatan yang primary bond atau ionik, ikatan primer dan ikatan sekunder. Nah, jadi ikatan yang dia berikatan secara ikatan primer seperti ikatan ionik atau metalik ya, kovalen juga ya, dia merupakan ikatan primer. Khususnya ionik ini dan ikatan logam ini sangat kuat dibanding dengan kovalen gitu ya. Nah, jadi banyak sifat bahan yang bisa dijelaskan dari berbagai karakteristik ikatan antar atomnya. Jadi nanti bisa dilihat slide-nya. Misalnya contohnya kita lihat dari gambar ini, kalau ikatan ionik ya. Jadi walaupun garam nih ya, garam itu adalah garam, tapi secara bahan dia termasuk dalam golongan keramik karena dia terdiri dari ikatan ion dan ini satu valensinya didonasikan ke sini ya. Jadi dan ini dia ikatannya sangat kuat gitu. Kemudian nah untuk kovalen misalnya di CH4 ini ikatan kovalen kita tahu sendiri di mana kita sharing elektron. Dan untuk ikatan logam ilustrasinya seperti ini, di mana si elektronnya ini dia bisa bebas berkeliaran di mana saja ya. Jadi elektronnya tidak mengikat untuk satu atom, tapi dia bisa berkeliaran di mana saja, dan ini yang membuat dia bersifat magnetik dan juga bersifat kuat gitu ikatannya. Nah, selanjutnya adalah ikatan secondary atau ikatan sekunder, misalnya van der Waals ya. Ikatan van der Waals adalah ikatan sekunder antara atom-atom yang bertetangga ya. Kalau Anda ingat di mana satu atom dan satu atom lain ini ada suatu ikatannya. Dan di sini ikatan van der Waals itu relatif lemah dan dia ada juga di di polimer gitu. Kemudian ada juga ikatan hidrogen ya, di mana hidrogennya berikatan dengan si yang lain dengan bertetangga, misalkan dengan O atau dengan Cl dengan bertetangga. Nah, jadi seperti tadi di video yang disebutkan ya oleh profesor yang dari California tadi, jadi kita bisa bagikan, kita bisa kategorikan bahan itu dia berdasarkan dari jenis-jenis ikatannya. Jadi ini ikatan logam, kemudian ikatan antara logam dan yang bentuknya agak polimer itu disebut dengan tapi bersifat agak polimer, kovalen itu disebut dengan metaloid. Kemudian si ikatan logam juga dia bisa berikatan dengan logam lainnya menjadi namanya intermetalik. Jadi komponen senyawa yang dia dua-duanya berasal dari logam. Misalkan ada komponen namanya CaMg 2 kali gitu. Itu dua-duanya logam tapi dia berikatan jadi satu senyawa. Jadi itu disebut dengan intermetalik. Nah, keramik ini cukup besar range-nya ya, dari bentuk ionik atau kovalen, mulai dari silika SiO2 sampai NaCl ya, sangat-sangat ionik, itu ada di bagian keramik. Kemudian ini polimer untuk untuk polimer biasanya adalah kovalen sebelah sini dan juga semikonduktor. Dan kemudian ada lagi juga molekular solid adalah van der Waals. Oke ya, jadi itu tentang ikatan-ikatan. Jadi namun sekarang kita akan fokuskan pelajaran kita di struktur logam. Nah, untuk struktur sekarang kita akan mulai dulu dengan struktur kristal. Bahan kristalin. Nah, seperti yang tadi, apa bedanya tadi kristalin dan non kristalin? Bahan kristalin itu adalah bahan yang atom-atomnya tersusun dalam deretan secara periodik dan berulang, dan jaraknya sangat panjang dalam 3 dimensi. Jadi dia teratur dan setiap atom terikat pada tetangga-tetangga terdekatnya. Bahan kristalin bisa logam, bisa polimer, bisa bisa keramik ya, tapi saat ini kita akan coba fokuskan dulu ke logam. Nah,
eh, struktur kristal itu adalah cara atom-atom atau ion molekul tersusun dalam ruang. Nah, atom-atom bisa kita anggap sebagai bola padat dengan diameter tertentu. Jadi kita akan membuat yang disebut dengan model atom bola keras, di mana di bola-bola ini adalah atom-atom bertetangga dan juga saling bersentuhan. Ya, nah si bola-bola ini nanti mungkin kita bisa lihat di sebelah sini ya. Nah contohnya, jadi jadi kita akan membuat model bentuknya adalah bentuknya bola-bola padat begini, di mana satu bola ini menunjukkan satu atom logam, gitu ya, dan dia berdempetan, gitu ya, dengan suatu struktur kristal tertentu. Nah kembali lagi ke sini, tata letak ada juga yang kita sebut dengan kisi kristal atau kristal lattice, di mana ini merupakan deretan 3 dimensi dari titik-titik yang mewakili posisi atom atau dari pusat bola. Jadi kita juga bisa buatkan dia sebagai kristal lattice, jadi dibuat jadi seperti titik-titik, tapi satu titik itu mewakili dari atom-atom tersebut. Aslinya dia atomnya bentuknya bola dan kita modelkan sebagai bola, dan juga dia berdekatan dan berdempetan. Ya, nah kemudian karena dia berdempetan berulang, maka kita masukkan ke dalam satuan terkecil yang kita sebut adalah unit cell atau sel satuan, di mana di pola berulang dari satu kelompok atom ini, jadi pola terkecilnya adalah sel satuan atau unit cell. Jadi kalau di gambar yang tadi sini, unit cellnya adalah satu kotak ini. Ya, ini adalah satu kotak ini, dan ini adalah kristal lattisnya, di mana posisinya diganti dengan titik-titik ini, titik kecil. Pada aslinya dia gembuk segini ya. Nah, gitu. Nah, karena dia berulang, ini kita ambil satu kotak unit cell untuk karena kalau mau banyak ya tinggal unit cellnya diulang-ulang begitu ya. Nah, jadi di logam itu secara umum ada 3 jenis struktur kristal. Ada yang face centered cubic atau kubus pusat muka, atau ada body centered cubic atau kubus pusat badan, dan juga hexagonal closed pack. Ya, dan ini ada ya semuanya ya. Jadi kita bisa lihat ya apa FCC dari BCC, dari pengamatan dari biasanya kita pakai X-ray. Jadi pakai X-ray diffraction dari sinar X-ray-nya, pantulannya, dan yang kita tangkap, kita bisa lihat seperti apa struktur kristalnya. Karena dia teratur, maka kelihatan ya, nanti ada puncak-puncaknya. Jadi kalau di X-ray itu misalnya ada kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini puncak-puncak ini nanti ini kita sebut adalah X-ray XRD di lab teknik kimia ya, di lantai 4. Atau udah dipindah ya Pak Pramujo ya ke material, belum ya? Ya Bu. Kalau XRD kita masih di lantai 4 ya, atau udah dipindah ya? Masih ya, katanya itu punya STMD ya. Ya. Nah, jadi kalau dia kristalin dia bisa kelihatan, dan kita bisa lihat dia termasuk kristal apa. Nanti ada hitungannya. Kalau dia bentuknya amorf, nanti dia nggak akan ada puncak-puncak seperti ini, tapi mungkin dia hanya kayak gitulah ya. Nah, gitu. Nah, ini dia bentuknya amorf. Jadi kita sebut amorf atau non kristalin. Sementara yang ini kita sebut dengan kristalin gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, dan dari pengamatan juga, dari pengamatan TEM gitu ya, dari transmission electron microscope, logam-logam ini bisa kita lihat struktur kristalnya apa dan jari-jari atomnya apa. Seperti minggu lalu sebelumnya kan sudah disebut ya bahwa nanometer itu adalah 10⁻⁹ meter atau 0,1 angstrom. Jadi misalnya besi Fe alpha atau alpha ferrit, ini kita sebutnya ini Fe ferrit, ini BCC bentuknya. Nah, jadi ini yang menyebabkan kemarin si BCC tadi ya, BCC itu dia bisa bersifat getas pada temperatur yang rendah gitu. Beda halnya misalnya aluminium. Nah, aluminiumnya dia FCC. Di FCC itu ternyata ketika dia temperatur rendah,
aluminium itu tidak menjadi getas, sehingga aluminium ini bisa kita gunakan untuk alat-alat yang di kriogenik. Misalnya Anda butuh distilasi kriogenik ya, temperatur puluhan atau ratusan derajat di bawah 0 derajat, maka Anda bisa gunakan dengan aluminium. Baik, lanjutkan ya. Nah, jadi atau enggak misalnya, nah kemudian Anda juga bisa lihat di angka-angka ini ada juga dia jari-jari yang dia mirip ya. Kalau dia jari-jari mirip ini nanti bisa ada kemungkinan mereka bisa menjadi paduan atau menjadi alloy. Nah, oke, sekarang kita sama-sama lihat sebentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, saya minta waktu 1 menit ya, ambil gelas sebentar. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kira-kira jari-jari satu atom ya. Mulai dari coba ya saya sebutkan namanya, ini aluminium, kadmium, ini kromium, ini kobalt, ini kuprum atau copper atau tembaga, kemudian aurum emas, kemudian ini besi ya, kemudian ini Pb timbal, kemudian Mo molybdenum, nikel, platinum, Ag itu perak ya, argentum, tantalum, titanium, wolfram atau tungsten, dan juga seng. Jadi masing-masing sudah punya jari-jari atomnya dan juga ada struktur kristalnya. Nah, selanjutnya adalah nah sekarang kita lihat masing-masing struktur kristal ya. Yang pertama ini adalah kubus pusat muka. Kubus pusat muka dia bentuknya seperti ini, nah, satu kotaknya, di mana dia punya kalau kita lihat di sini ada 8 atom di ujung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 di ujungnya di edge, dan ada 6 atom yang ada di sisinya, di sisi-sisi kubus tadi di tengah-tengahnya, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ada 10 di yang nempel di ujung-ujungnya, sementara ada 6 di sini gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa panjang sel satuan, sel satuannya yang mana gitu ya, maka kita lihat konsepnya bahwa si atom bola pejal ini dia nempel satu sama lain gitu ya, sehingga kita harus lihat mana yang densitasnya paling tebal, paling paling berdekatan gitu. Kita mungkin bisa lihat di sebelah sini. Nah, kita mungkin bisa dilihat di sisi ini. Ya, di sini ya. Nah, di sini kalau saya reproduksi ya ke sini, maka ini adalah kubus dengan panjang rusuk sel satuan misalnya adalah A. Kemudian berarti paling padat adalah di sini, atau dengan panjang rusuknya adalah A akar 2 ya, di diagonal. Oke. Nah, di sini terdiri dari ada satu yang besar gitu ya, yang di sini, dan di sini hanya ada masing-masing mungkin 1/8-nya di sini ya, 1/4 dari R ini gitu. Nah, sehingga panjang dari diagonal ruang diagonal sisi ini, panjang dari diagonal sisi ini harus sama dengan ini ya, panjang dengan diagonal sisi ini harus sama dengan jumlah atom yang ada di sini, di jumlah R. Jadi sehingga kita dari sini kita bisa lihat bahwa ada ini saya nah ini ya, jadi ada 1R, 2R, 3R, dan 4R seperti ini. Jadi 4R ini harus sama dengan panjang diagonal sisi, sehingga ada 4 kali radius, panjang 4 kali radius itu harus sama dengan
diagonal sisi atau A akar 2, sehingga A-nya adalah tadi 4R dibagi dengan akar 2, atau kalau kita kalikan 4/2 R akar 2, atau sama dengan 2R akar 2 gitu ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan yang ini tadi ya, yang tadi di sini nih, bahwa untuk untuk FCC panjang rusuk satuannya A-nya adalah 2R akar 2 gitu. Artinya kalau misalnya Anda tahu radiusnya berapa, Anda bisa memperkirakan berapa sih unit sel dari kristal strukturnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah sel atom dalam satu sel satuan. Itu didefinisikan sebagai Ni atau jumlah atom interior ya. Kemudian ditambah dengan NF atau jumlah atom muka dibagi 2 ya, yang ada di face-nya. Karena kan kalau kita lihat di sini dia cuma setengah ya. Nah, cuma setengah bola nih di sini. 2, dan juga atom corner, tapi atom cornernya ini dibagi 8 karena di ujungnya itu cuman hanya 8. Oke, masih kali. Ya, ini cuma 8. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, Anda bisa perhatikan berapa N yang I atau jumlah atom interior, atom yang ada di dalam bola. Saya matikan aja deh ini. Oke, ya. Berapa atom yang ada di bola? Ada nggak atom yang di dalam kubus ini? Yang nggak kena sisinya, yang nggak kena sisi atau nggak kena ujungnya, yang ada di dalam, ada nggak atomnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, karena dia entah di sisi, di ujung-ujung, atau dia di sisinya. Nah, sehingga atom interiornya dia sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan atom muka? Tadi karena sisinya ada 6, jadi di sisinya ada 6 ditambah 2 ya, dibagi 2 ya, karena cuma setengah-setengah. Dan jumlah atom sudutnya berarti karena ada 8 dibagi 8 jadi 1 gitu ya. Jadi 3 ditambah 1 jadi sama dengan 4. Artinya satu kotak kubus ini setara dengan ada 4 atom gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jadi itu adalah untuk jumlah atom dalam satu sel satuan. Selanjutnya adalah bilangan koordinasi dari FCC. Bilangan koordinasi adalah jumlah atom tetangga terdekat yang bersinggungan. Dan untuk FCC ini dia ada 12 ya. Anda bisa bayangkan nggak ya? Jadi kalau FCC itu dia ada 12. Jadi misalnya di sini ya, satu atom ini dia ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah seberangnya lagi ada gitu ya, di sebelah belakangnya lagi ada. Jadi intinya adalah atom tetangga. Agak sulit mungkin menggambarkan ini ya, menggambarkan jumlah atom tetangganya gitu. Jadi ini adalah atom FCC, atom tetangganya adalah 12. Nah, kemudian yang terakhir adalah atomic packing factor. Atomic packing factor itu adalah jumlah volume bola dalam satu sel volume satuan. Ini kita sebut dengan atomic packing factor, di mana ini adalah volume atom ya dibagi dengan volume sel satuan. Nah, jadi di sini kita lihat ada 4 ya, ada 4 atom sel dan satuan, berarti ada 4 dikali dengan volume atom. Jadi 4/3 VR pangkat 3. Volume bola ya, volume bola dengan jari-jarinya R. Kemudian dia dibagi dengan volume sel satuan. Volume sel satuannya adalah A pangkat 3 atau 2R akar 2 pangkat 3. Nanti Anda bisa coba kalkulasi sendiri, nanti RR-nya akan berkurang, dan ini kira-kira adalah 0,74. Nah, dia akan lebih senang karena atomnya cukup dense ya, cukup padat gitu. Jadi artinya rasio antara ruang yang terisi oleh atom dengan ruang kosong di antara atom adalah 0,74
Itu adalah yang kubus pusat muka. Selanjutnya, kubus pusat badan. Nah, dengan cara yang sama, Anda bisa membayangkan bagaimana untuk menghitung rusuk sel satuan di kubus pusat badan. Di pusat badan kita, kita gantikan lagi. Di kubus pusat badan kita coba lakukan yang paling padat itu adalah daerah sini ya, daerah diagonal ruang. Jadi sehingga kita bisa bayangkan ini ada, atau mungkin kita bisa bayangkan ada diagonal ruangnya atau bidang diagonal kita potong. Kemudian ini adalah A, ini adalah A, sementara ini adalah A akar 2 misalnya ya, atau mungkin saya kegedean ya gambarnya ya, mungkin gini aja deh, nah gitu ya. Nah gitu. Jadi kita bisa bayangkan kita potong diagonal ruang ini, terus ini adalah A, ini juga A, ini A akar 2, kemudian kita tarik diagonal ruang A akar 3 di sini gitu. Dan A akar 3 ini sebenarnya kalau kita lihat karena dia dense juga atau padat, berarti akan ada satu R di ujung, satu R di ujung, kemudian mungkin ada juga satu atom yang besar di tengah gitu ya. Nah, sehingga di sini cukup relatif straightforward ya, cukup langsung, di mana Anda akan ada 4 R, jadi ada 1, 2, 3, 4 itu harus sama dengan A akar 3. Jadi 4R adalah A akar 3 dan sel satuan menjadi 4R per akar 3. Ya, itu adalah panjang rusuk sel satuan. Untuk jumlah atom per sel satuan, ini kita lihat Ni, N internalnya. Nah, sekarang kalau BCC dia punya atom yang ada di dalam kubus nggak? Ada nggak atom yang di dalam kubus? Ada, Bu. Ada ya? Ada berapa? Ada 1. Ada 1 ya di sini ya. Nah, itu adalah atom internal. Dia punya atom yang ada di face, yang ada di sisinya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Bagaimana dengan atom yang ada di ujung? Di tepi-tepi ada? 8. Ada 8. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa atomic packing factornya adalah N yang ada di internal, yaitu 1, kemudian yang di face atau di sisinya nggak ada ya, dan juga atom yang ada di corner, jadi sama dengan 2, jadi dengan bilang koordinasi 8. Dengan cara yang sama, kalau dihitung itu atomic packing factornya adalah sekitar 0,68. Nah, itu untuk kubus pusat padan. Bagaimana dengan kubus sederhana? Kubus sederhana seperti ini ya. Jadi cuman hanya ada 4 di sini. Ini jarang sekali hanya ada polonium yang dia sebagai metaloid, karena atomic packing faktornya terlalu kecil sehingga tidak efisien. Sehingga jarang. Bahkan kalau kita lihat di sini ruang kosongnya itu sangat besar ya. Dari sini kita bisa lihat berapa bilangan koordinasinya. Jadi panjang rusuknya kalau kita lihat di sini ini cukup gampang ya, karena ini ada R, sementara ini adalah A. Jadi panjang rusuknya itu adalah sebenarnya ini cukup dengan 2 kali R gitu ya di sini. Nah, kemudian jumlah atom per sel satuan juga kita bisa lihat hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagi 8. Jadi mungkin hanya ada 0 ditambah 0 ditambah 8 per 8, jadi cuma hanya 1. Jadi dia tidak kurang efisien gitu. Jadi dari satu unit sel hanya ada 1 atom. Bilangan koordinasi Anda juga bisa coba hitung ada berapa ya bilangan koordinasinya. Mungkin kira-kira ada 6 kayaknya ya. Jadi mungkin ke sini 1, nah gitu ya, ke depan 1. Jadi 1 titik ini itu ada temannya, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Ini bilangan koordinasinya adalah 6. Dan atomic packing factornya kalau Anda hitung mungkin dia akan tidak efisien, lebih rendah lagi dari ini. Ini jarang sekali ada kubus sel sederhana.
Selanjutnya adalah hexagonal close pack atau HCP ya. Di sini selnya agak berbeda. Ini Anda bisa membayangkan hexagonal close pack itu seperti seperti segi 6. Mungkin Anda bisa main pakai kelereng ya. Kalau kalian coba, Anda simpan 7 kelereng seperti ini, kemudian Anda simpan 3 lagi di atasnya, dan kemudian akan lanjut lagi. Mungkin kalau misalnya lebih jauh, dia akan jadi sama juga sih, dia kayak seperti ini, dia akan seperti ini lagi, nambah lagi seperti ini. Jadi saling berselang-seling ya, dan dia membentuk seperti heksagon ini gitu ya. Nah, di sini nama A-nya adalah jadi dia akan bentuknya seperti segi 6, di mana satu unit selnya adalah seperti ini. Satu unit selnya adalah prisma segi 6 dengan alasnya adalah segi 6 ini, dan tingginya adalah tinggi dari atom yang bawah terus melewati yang tengah dan atom layer ketiga, jadi adalah C ya, lebih tinggi gitu. Dan nisbah panjang rusuknya adalah 1,633 ya. Dengan cara yang sama, tapi untuk sel satuan closed hexagonal package itu cornernya dia dibagi 6 ya. Cornernya dibagi 6 di sini. Karena satu yang ujung ini ada cuman hanya 1/6-nya yang masuk ke dalam masuk ke dalam sel satuan, ya. Gitu. Jadi di sini kita bisa menghitung n internalnya. Yang n internalnya dia di sini ada di tengah, ada 1, 2, 3, jadi ada 3. Kemudian yang di sisi n face ya dibagi 2 itu ada 2, yaitu di bawah 1 dan di atas 1. Sehingga ini ada 2 bagi 2, dan jumlah atom yang di corner atau yang di ujung-ujungnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 ya, kemudian dibagi dengan 6. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 ditambah 1 ditambah 2, jadi ada 6. Jadi cukup efisien juga, di mana jumlah atom per sel satuan adalah ada 6 gitu ya. Nah, bilangan koordinasinya ini adalah 12. Ini bisa kita lihat ya, misalnya contohnya di sini nih, bilangan koordinasi itu tetangga. Jadi atom-atom tetangga, misalnya saya kasih gambar yang ini ya, misalnya jangan yang ini deh warnanya. Nah, misalnya saya cari atom di sini nih. Nah, tetangganya siapa aja? Tetangganya itu adalah yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bawah ada tetangga terdekat 7, 8, 9. Terus pasti di atasnya ada tetangga lagi terdekat juga ya. 1, mungkin 2, 3 gitu. Jadi mungkin dia juga ada tetangganya juga. Jadi tetangganya nanti ada 12 bilangan koordinasinya. Kalau Anda punya waktu, Anda mau coba hitung juga silahkan. Atomic packing factor untuk hexagonal closed package adalah 0,74, mirip dengan FCC. Jadi hexagonal closed pack merupakan salah satu yang cukup common ya, cukup sering. Baik, jadi itu kira-kira tiga-tiganya yang akan kita banyak pakai ya. Nanti juga ada latihan-latihannya ya, dengan mungkin bisa dari tugas, mungkin baru minggu depan kita bisa gabungkan dengan topik yang lain. Tiga utama yang perlu kita lihat adalah kubus utama adalah kubus pusat muka. Ini FCC ya. Di sini Anda perlu bisa menghitung panjang rusuk sel satuan, jumlah atom dalam sel satuan, bilangan koordinasi, dan juga jumlah atom atomic packing factor. Kemudian yang kedua adalah BCC atau kubus pusat muka, atau juga mungkin tambahan sedikit tentang simple cubic atau kubus sederhana, dan yang terakhir adalah hexagonal closed pack ya. Di sini kita butuh tahu struktur kristal, karena nanti kita ada dalam sistem kristal kita harus kembali lagi melihat tentang
gambar-gambar tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Atau sampai sini silakan, ada yang mau bertanya dulu, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini Bu, itu untuk yang atomic packing factor-nya itu sebenarnya perhitungannya gimana sih Bu? Apa itu emang maksudnya kayak udah emang konstan kayak gitu untuk semua jenis atom yang make untuk semua jenis senyawa kristal yang makainya struktur kayak gitu. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi, karena di sini kita masukkan atomic packing factor, misalkan contohnya di yang kubus pusat muka ya, dia kan volume atom ya. Jadi mau radiusnya dia berubah, dia ujung-ujungnya di sini jadi R pangkat 3. Ya kan? Nah, volume selnya juga jadi R pangkat 3 juga gitu. Jadi dia masing-masing saling cancel out ya, saling mengeliminasi. Jadi akhirnya tinggal angka. Jadi artinya atomic factor ini sama untuk setiap apapun jenis logamnya. Yang membedakan nanti adalah ukuran unitnya atau nanti ngaruhnya ke unit selnya aja angka-angkanya. Tapi kalau dari atomic packing factor itu dia sama. Termasuk juga apakah jumlah jumlah atom tetangganya sama apa enggak? Ya, berarti kok tergantung kristal strukturnya. Kalau kristal strukturnya seperti itu ya berarti atom tetangganya misalnya SCC bilangan kondisinya 12 gitu. Jadi itu berlaku general untuk seluruh jenis logam. Oke? Cukup menjawab? Menjawab Bu, terima kasih. Baik, kita coba lanjutkan ya. Sekarang jadi apa sih salah satu kenapa sih kita harus bisa ngitung sel satuan dan sebagainya? Salah satu aplikasinya adalah untuk menghitung densitas logam. Untuk menghitung densitas logam. Jadi ini adalah densitas dari beberapa logam yang umum ya, ada aluminium, ada koper dan sebagainya. Ini ada densitasnya. Dan densitas ini sebenarnya ternyata bisa kita hitung dari rumus ini, di mana rho atau densitas itu adalah jumlah atom per sel satuan. Misalnya tadi yang FCC ada 4 gitu ya, HBBCC ada 2 atau HCP ada 6, dikalikan dengan berat atomnya, dibagi dengan volume sel satuannya, dikalikan dengan NA-nya ya, Avogadro. Jadi perhitungan menunjukkan bahwa densitas yang diukur untuk logam murni dengan densitas hasil komputasi secara atomic level itu menunjukkan nilai yang relatif mirip gitu. Jadi jadi densitas jadi ada hubungannya juga dengan, mungkin kalau kita lihat di sini ada hubungannya dengan atom ya, berat atomnya, di mana magnesium misalnya 1,74, kemudian iron 7,86 dan sebagainya, dan koper sekian. Ya, itu salah satu aplikasi dari kita menghitung jumlah atom atau juga volume sel satuan. Baik, selanjutnya kita lihat tentang struktur kristal ya. Nah, jadi karena bukan hanya tadi sebenarnya sih bukan hanya FCC BCC saja ya. Tadi maka kita lanjutkan karena banyak kemungkinan struktur kristal dan tidak hanya tentang kubus saja, maka kita kelompokkan lagi menurut konfigurasi susunan atom dalam sel satuan, dan kita kategorikan lagi dengan berdasarkan geometri sel satuan, bentuk geometri sel satuannya. Kalau yang tadi kan kubus ya bentuknya ya. Nah, ada juga bentuknya yang ya miring kanan, miring kiri ya. Nah, itu kita sama-sama lihat. Nah, itu disebut adalah sistem kristal. Jadi sistem kristal adalah ukuran ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini
ada 6 parameter sistem kristal. Sebenarnya di bagian logam rata-rata kita memang bermain di daerah kubus atau tetragonal. Namun kalau untuk mineral-mineral alam gitu ya, batuan-batuan itu ada, atau kristal-kristal batuan itu ada yang sampai jauh ke ujung sampai namanya adalah triklinik. Makin sini dia derajat simetrinya makin kecil, artinya dia makin miring kanan, miring kiri dan sebagainya. Ya. Nah, derajat simetri itu dilihat dari yang pertama adalah panjang rusuk dari sel satuan. Di kubus sel satuan panjang A, B dan C itu sama, ya. Dan panjang sudut alfa, beta dan gamma itu juga sama 90%, ya, kalau untuk di kubus. Nah, tapi pada beberapa yang lain, misalkan rhombohedral atau heksagonal, ini sudutnya itu ada yang tidak 90 derajat, atau mungkin C-nya lebih panjang dibanding A. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan derajat simetri. Nah, ini contohnya, gambarnya mudah-mudahan kalian bisa melihat ya, dimana kalau untuk kubus bentuk sel geometrinya adalah kubus, di mana A sama dengan B sama dengan C ya rusuknya, baik ke arah X, ke arah Y atau ke arah Z. Kemudian angle atau sudutnya antara alfa, beta dan gamma itu adalah 90%. Nah, 90 derajat, sorry. Nah, untuk yang lain misalkan hexagonal close pack ya. Nah, ini dia A-nya sama dengan B panjangnya, namun C-nya jauh lebih tinggi ya, lebih tinggi sehingga dia disebut A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. Di mana di sini angle-nya adalah 90 derajat untuk alfa dan beta, sementara kita lihat sendiri bahwa gamma-nya adalah 120 derajat. Jadi misalkan ini adalah contoh heksagonal. Kemudian ada juga tetragonal, di mana ini seperti balok ya. Ini terjadi nanti salah satu aplikasinya di baja martensit, dia bentuknya menjadi tetragonal. Semuanya sebenarnya dia seperti balok, dan di mana ada panjang C-nya itu tidak sama dengan panjang A dan B. Dan makin ke sini ini makin miring kanan miring kiri gitu ya. Ada sebutan ortorombik. Kemudian panjangnya mungkin ada yang tidak sama. Kemudian ada monoklinik, dan yang paling tidak teratur itu disebut dengan triklinik. Oke. Nah, sekarang selanjutnya dari bidang dan arah kristalografi ini, hal-hal yang Anda perlu ketahui itu adalah yang pertama adalah koordinat titik, ya. Yang pertama adalah koordinat titik. Ini nanti kita akan mungkin perlu ada latihan, ada contoh-contohnya juga ya, dan agar kita bisa terbiasa menghitung. Yang pertama untuk membaca koordinat titik sebenarnya sama seperti Anda membaca koordinat kartesius ya. Misalkan ada di titik sini, maka ini titiknya adalah posisi kisi searah sumbu X dulu. Ini sumbu X-nya ke arah depan. Kemudian RB itu adalah posisi kisi searah sumbu Y ya, yang arah sumbu Y, kemudian baru ke arah sumbu Z. Jadi ini adalah titiknya gitu. Jadi misalnya kita kasih contoh ya, misalnya kita kasih contoh titik ini gitu. Jadi untuk tahu titik ini titik apa ya? Untuk tahu titik ini kita titik ini kita cari dulu yang posisi kiri searah sumbu X, berarti kita proyeksikan ke sini ya. Nah, berarti titik sumbu X-nya adalah 1 gitu ya. Nah, 1. Kemudian sumbu Y-nya kita proyeksikan ke arah sumbu Y, berarti ini ke sini. Ini juga, ini ada satu kisi ya, di sini ada satu kisi berarti 1. Kemudian untuk sumbu Z-nya kita proyeksikan dia ke arah sumbu Z, ke sini juga 1. Jadi ini adalah kisi 1 1 1 gitu. Nah, contoh yang lain misalnya yang saya coba kasih warna yang beda. Misalnya posisi yang ini, misalnya ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ini koordinatnya posisinya apa ya? Posisi searah sumbu X berapa angkanya? Ini satu unit sel ya. Jadi ini 1. Nah, bagaimana posisi dia terhadap sumbu Y? Jadi kita proyeksikan dia Y. Berapa? 0. Ya betul. Oke. Kalau sumbu Z, kita proyeksikan juga terhadap sumbu Z. Dapatnya berapa? 0 juga. 0 juga. Nah, jadi ini koordinat titiknya adalah 1 0 0 gitu ya.
Jadi misalkan Anda bisa tahu juga, misalnya kalau ada posisi satu lagi deh, misalnya tambah satu unit sel lagi di sebelah sini gitu ya, berarti Anda bisa menebak berapa ya ini, posisi sumbu X-nya berarti 0 ya, posisi sumbu Y-nya berarti mungkin 2 pada sama, kemudian posisi sumbu Z-nya kalau kita lihat ke sini proyeksinya juga 0, jadi dia 0. Misalnya itu adalah posisi titik. Koordinat titik ini akan memudahkan kita nanti misalnya untuk mengetahui posisi di mana impurities dan sebagainya. Oke, itu koordinat titik ya. Nah, yang kedua itu adalah arah kristalografi. Arah kristalografi dinyatakan dengan 3 indeks ini ya, dengan tanda kurung siku ya, dengan begitu ada tulisan U, V, W, di mana U adalah nilai ini, V adalah nilai ini, dan W adalah nilai ini. Jadi ini tuh sebenarnya adalah vektor. Jadi N itu adalah yang U itu adalah vektor ke arah X gitu ya, berapa panjangnya dibagi dengan satuan selnya. V itu adalah vektor ke arah Y-nya, kalau sudah diproyeksikan deltanya dibagi dengan B-nya. Kemudian Z itu yang W itu adalah vektor yang arah Z, deltanya dibagi dengan sel satuannya, dan N-nya itu adalah integer. Nanti ada contohnya kayaknya. Ya, misalkan kita kayaknya di sini ada contohnya. Nah ini misalnya. Ya, kita lihat langsung sini aja ya, lihat langsung contoh. Nah, oke. Jadi misalnya determine the indices direction shown accompanying figure. Misalnya ini ada arah kristalografinya dari sini ke sini. Ya. Nah, jadi cara yang pertama itu Anda tentukan dulu titik awal dan akhir. Ya, jadi Anda tahu di sini ini ya, X1-nya adalah A, Y1-nya adalah 0 kan ya, 0 dari B ya, oke, 0. Jadi ini kan 1, 0, 0 atau A, panjangnya A, yang ini panjangnya 0 atau 0B, dan panjang Z-nya adalah C. Kemudian di sini kita juga tentukan titik akhirnya adalah X-nya nggak ada ya, diproyeksikan nggak ada jadi 0. Kemudian Y-nya berarti harus diproyeksikan terhadap sumbu Y, jadi ada, berarti B. Ya, panjangnya adalah B ya, ini sama dengan ini. Kemudian yang Z itu adalah C-nya adalah setengah gitu. Nah, maka kita cari yang tadi U itu sama dengan N dikali dengan X2 min X1 dibagi A. Jadi N-nya N dikali dengan X2-nya adalah 0 ya, 0A dikurangi A. Dikurangi berapa tadi? Dikurangi X1-nya A ya. Jadi 0 minus dikurangi dengan A ya, itu. Kemudian dibagi dengan A. Jadi ini adalah N dikali integernya negatif A dibagi A, jadi sama dengan dikali negatif 1. Itu untuk yang U. Yang V tadi adalah integer dikali dengan Y2 minus Y1 dibagi dengan panjang B. Kita cari nih panjangnya B-nya berapa. Jadi tadi N, integernya kita simpan aja dulu ya. B-nya adalah berapa tadi? Y2-nya adalah B. Ya. Kemudian Y1-nya adalah 0 dibagi dengan B. Jadi sama dengan N dikali dengan B dibagi B, jadi dikalikan dengan 1. Nah, kemudian untuk yang W misalnya itu adalah tadi kita dengan cara yang sama, itu sama dengan N dikali dengan X2. X2-nya adalah C per 2 dikurangi dengan Y-nya Z-nya nggak ada ya, jadi 0 dibagi dengan C. Jadi adalah N dikalikan dengan setengah. Nah, sehingga kita dapat yang tadi UVW-nya itu adalah tadi berapa sih? Minus 1 ya, minus 1, kemudian 1, kemudian setengah. Nah, ini kan ada angka setengahnya
ya. Jadi kalau gitu kita harus buat agar integernya itu adalah suatu angka yang dia bikin angka ini tidak jadi pecahan. Jadi kita buat n-nya sama dengan 2 sehingga semuanya dikali 2. Semuanya dikali 2 dia jadi minus 2, 2, 1. Nah, kadang angka minusnya ini nggak suka disimpan di bawah, nggak suka disimpan di bawah. Jadi biasanya ini kita hapus 2-nya, kita simpan angka 2-nya itu di atas. Nah, gitu. Jadi negatif 2, 2, 1 dengan kurung siku. Jadi ini adalah ini ya, negatif 2, 2, 1. Ini adalah arahnya adalah ke sana. Gitu. Ini contoh ya, biasanya suka keluar di ujian atau di di kuis atau di tugas. Nah, jadi di sini seperti ini. Maka jadi kita sebut di sini sebutnya adalah 2, 2, 1. Gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa bantu latihan ya. Kita coba mungkin nanti ada tugas kita barengkan untuk coba latihan untuk berbagai arah. Anda bisa menghitung untuk UVW-nya ini. Oke. Itu yang arah kristalografi ya. Selanjutnya satu lagi adalah bidang kristalografi. Bidang kristalografi ini adalah orientasi bidang di struktur kristal, dinyatakan kita sebut dengan indeks Miller dengan tanda kurung tanpa koma di kurung buka dan kurung tutup ya. Nah, caranya gimana? Kita sebut adalah HKL, di mana H adalah N juga integer. Ini adalah A, panjang A dibagi dengan huruf A besar, di mana huruf A besar ini adalah titik potong bidang dengan sumbu. Ya. Kemudian ini B dengan B besar, titik potong bidang dengan sumbu. Dan juga kemudian ini adalah NC dengan sumbu. Artinya kalau misalnya dia tidak punya titik sumbu, ya, dia tidak punya titik sumbu, maka nanti angka A-nya itu jadi 0 dan angka NA dibagi 0 itu sama dengan tahingga ya. Kalau misalkan dia paralel ya, tidak ada A-nya, maka nanti dia jadi tahingga, A-nya jadi tahingga, kemudian NA dibagi tahingga dia jadi 0 gitu. Jadi nanti makanya di sini misalnya ketika dia kalau ketika dia paralel misalnya bidang ini dia paralel dengan sumbu Z, maka bagian ininya adalah 0 ya, bagian Z-nya plane-nya adalah 0 gitu. Nah, bidang ini dia bisa paralel dengan yang lain di kisi-kisi yang lain gitu ya. Misalkan ada ada kubik yang lain, namun kita membuat bidang yang paralel, maka bidang paralel juga memiliki equivalent planes yang sama. Jadi bidang 110 yang sama. Oke, tampaknya untuk menutup kuliah ini kayaknya saya juga nyiapkan juga nanya contoh satu lagi. Sebentar. Ini saya hapus dulu deh. Ini kayaknya udah sebelumnya ya, maaf gak bisa saya hapus. Oke, mungkin saya kasih contoh misalnya ini. Contoh coba buatkan 101 ya. Berarti 101 itu adalah dia punya jadi kan dia H sama dengan N dikali A dibagi A, kemudian ada K sama dengan NB kali B, kemudian L sama dengan NC kali C. Jadi kalau yang pertama, kalau H-nya sama dengan 1, maka kita harus punya titik potongnya dengan X ya, dengan yang A. Nah, titik potongnya berarti di sini ya, yang coba saya mungkin tulisan di sini, berarti H-nya adalah 1, maka 1 sama dengan N dikali A dibagi A. Maka titik potongnya A adalah 1 misalkan ya, kalau integernya sama dengan 0. Jadi kita ada titik di sini adalah titik potong dengan sumbu X, karena A-nya adalah 1. Ini adalah si A-nya.
Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah dari yang angka kedua. Nah, di sini K-nya adalah 0, adalah NB dibagi B. Nah, jadi angka B itu adalah NB dibagi 0, artinya adalah tahingga. Artinya kalau B-nya tahingga, B-nya entah di mana. Jadi artinya bidangnya paralel dengan sumbu Y, karena di sini Y-nya juga 0 ya. Nah, jadi karena B-nya dia akan memotong sumbu Y tapi di titik B, dan B-nya itu entah di mana tahingga. Gitu. Nah, dengan yang sama juga kita bisa menghitung untuk bagian sini ada apa nih? Bagian sini ya, ada yang bagian belakang juga I-nya satu. Maka kita lihat C ya. Maka ini L sama dengan 1 sama dengan N kali C dibagi C besar. Nah, jadi C besarnya adalah kira-kira di titik C gitu ya, di sini. Jadi mungkin di titik C di sini. Nah, jadi kita bisa bayangkan dia memotong sumbu di titik A dan titik C, tapi dia paralel terhadap Y. Jadi mungkin kita akan ke sini ya. Nah, dan dia juga akan paralel seperti ini. Jadi ini adalah bidang yang paralel. Saya hapus sedikit deh, biar nggak terlalu ini. Oke. Jadi dia ini ya, jadi dia akan seperti ini. Jadi dia ada, nah ini adalah bidang 101. Oke. Jadi nanti kalian coba bandingkan ya, coba kerjakan. Nanti kalau udah dikasih tugas, mungkin sekalian juga dengan minggu depan dari latihan, mudah-mudahan kalian bisa ikut ngerasain ya, untuk mencoba menghitung untuk mendapatkan yang tadi ya, yaitu mencari koordinat titik, arah, dan juga bidang kristalografi. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Oh, di sini Pak Pramudia sudah menampilkan latihan nih ya, kalau sistem kristalnya apa dan juga hitung densitasnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Tidak ada? Oke. Ya, silakan. Izin bertanya, untuk yang example problem terakhir saya masih kurang mengerti Bu, itu gimana caranya bisa langsung dapat yang bidang itu Bu? Langsung bidangnya? Tadi kurang nangkep saya. Oh ya, kenapa bisa dapat langsung yang ini? Ya, ini kayaknya Anda harus coba membayangkan ini ya, saya nyalakan dulu. Jadi apa ya, untuk pertanyaannya untuk dapat titiknya gitu ya, ngebayangin kok bisa tiba-tiba jadi seperti ini gambarnya gitu ya. Nah, pertama kan mungkin saya gambar ulang di sini. Jadi pertama kan kita dapat tadi titik poin A sama titik B ya. Oke? Bayang? Oke. Nah, kemudian titik titik potong dengan sumbu Y itu kan tidak ada ya. Nih. Karena dia infinity, nggak ada di mana-mana. Nah, jadi kita harus membayangkan cara membuat bidang yang dia tidak berpotongan dengan sumbu Y. Nah, jadi satu-satunya cara bidang yang tidak berpotongan dengan sumbu Y adalah bidang yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, cara membayangkan bidang yang sejajar dengan sumbu Y itu gimana? Mungkin kalau saya punya ini, terus saya punya pensil, kemudian mungkin saya punya apa ya? Saya punya kartu gitu ya, misalnya ya, kelihatan nggak ya? Nah, jadi tahu kita dia paralel, berarti kita berarti dia harus melewati garis-garis yang paralel. Ini kan mereka saling paralel ya, ini paralel, berarti dia harus melewati garis ini, Nah, berarti dia akan terus ke sana, maka ini adalah si paralelnya. Si bidangnya gitu. Oke?
Jadi Anda mungkin benar, Anda harus nyari satu tambahan lagi, satu melewati titik ini, satu melewati titik ini. Nggak kelihatan ya. Satu melewati titik ini, satu melewati titik ini, kemudian cari garis yang paralel dengan sumbu Y. Dan garis yang paralel dengan sumbu Y adalah ini dan ini. Maka kita bisa dapatkan ini adalah bidangnya. Gitu ya. Coba kita sama-sama baca di sini ya. Jadi 101 adalah plane yang dia intersect atau dia melewati x-axis pada titik A ya. Kemudian juga dan dia paralel terhadap y-axis. Jadi karena B-nya adalah tahingga gitu ya, dan juga melewati z pada x-axis. Maka di sini gambarnya akan jadi seperti ini. Oke. Gimana Sandra? Kebayang? Ya, kebayang. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Baik, oke. Terakhir kita lihat tentang konsep bahan kristalin dan non kristalin ya. Nah, jadi sebenarnya untuk atom ini yang single kristal sempurna itu nggak ada sih ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ternyata kalau kita lihat dari proses pendinginan ya, dari lelehan kemudian kita membeku, itu ternyata ada namanya sebenarnya itu akan jadi butir-butir atau kita sebut dengan polikristalin. Nah, kalau single kristal itu bisa sih ya digunakan, dipakai di biasanya nanomaterial atau mungkin advanced application. Tapi biasanya kalau kita pakai pemrosesan biasa itu nggak bisa. Jadi caranya itu seperti mungkin oke, saya bisa gerak-gerak nggak? Enggak ya. Jadi mungkin dari ya, oke, sorry, saya ininya gerak-gerak ya. Ya. Jadi di sini kita biasanya adalah kita sebut adalah polikristalin. Alasannya karena ini misalkan dari lelehan ya, lelehan logam. Saya matikan ini deh video. Misalkan dari lelehan logam, kok nggak kelihatan ya? Suara saya jelas nggak? Kedengeran nggak? Kayaknya agak nge-lag deh.